Setelah ramai perbincangan kemana sebenarnya Mujtaba Khamenei selama ini, sudah hampir 7 harian semenjak dia diangkat sebagai Supreme Leader Iran, tapi sampai hari ini, sampai video ini saya buat, Mujtaba Khamenei belum berani untuk memunculkan batang hidungnya. Pemimpin tertinggi sebenarnya adalah panglima tertinggi dan seharusnya memimpin IRGC. Namun jika ia tidak bisa bicara, para komandan memiliki kekuasaan penuh. Lihat saja cuplikan berikut. Ini rekaman TV pemerintah Iran tadi malam. Kursi pemimpin tertinggi kosong. Dia bahkan tak bisa tampil di depan umum. Kita tahu dia terluka karena media Iran mengonfirmasi hal itu pada malam saat mereka mengumumkan pemilihannya. Tapi sejak malam itu, dia belum pernah menampakkan wajahnya lagi. Situasinya sangat buruk hingga media pemerintah memakai gambar AI pemimpin tertinggi karena tak bisa mendapatkan foto aslinya. Ada rumor dia mungkin kehilangan satu kaki atau cedera wajah, jadi mereka biarkan AI membuat gambarnya. Spekulasi yang beredar sudah kita bahas di video sebelumnya, bahwa spekulasi pertama yang paling ekstrim adalah di mana Mujtaba Khamenei sudah mati, teman-teman. Terkena serangan hebat dari Amerika Serikat, yang dimana beberapa hari itu gempuran sampai kurang lebih 500 rudal dihantamkan ke area-area vital Iran. Namun ini dirahasiakan oleh media lokal, baik lokal di Indonesia ataupun yang di Iran sana. Terus yang kedua, spekulasi yang ekstrim juga yang dimana menyatakan Ali Khamenei jatuh koma dan kedua kakinya atau salah satu kakinya diamputasi karena cedera fatal. Terus yang ketiga, dia memiliki cacat yang mungkin tidak mau dia tunjukkan ke publik. Sehingga apa? Dia memilih bersembunyi dan hanya mengirimkan secari kertas untuk dibacakan oleh media Iran. Ini adalah spekulasi yang akan terus bergulir selama Mujtaba Khamenei tidak berani nongol ke permukaan. Perhatikan, di sini saya teman-teman ingin memberikan fakta lagi. Ketika Mujtaba Khamenei dibacakan tulisannya di depan umum oleh media Iran, ada kalimat yang sangat membuat saya tergelitik untuk membahasnya. Di mana bunyinya akan kita dengarkan bersama dari pemberitaan yang sekarang tengah ramai di media lokal terkhusus. Pemimpin tertinggi Iran yang baru, Ayatollah Mujtaba Khamenei, berjanji akan melakukan balas dendam ke Amerika Serikat dan Israel. Mujtaba menekankan akan tetap memblokir Selat Hormuz yang menjadi jalur pelayaran minyak utama dunia. Mujtaba menekankan akan membalas darah warga Iran yang tewas dalam perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Dilansir dari yahoo.com pada Jumat 13 Maret, pernyataan itu disampaikan Mujtaba Khamenei dalam pidato perdananya selesai berhari-hari tak muncul ke publik. Diketahui pesan itu disiarkan melalui televisi pemerintah Iran, namun Mujtaba tidak tampil langsung. Dalam pernyataannya, Mujtaba juga memperingatkan negara-negara tetangga. Mujtaba mengimbau negara tetangga tak mengizinkan wilayahnya dijadikan pangkalan militer Amerika Serikat. Diketahui sebelumnya, Mujtaba Khamenei belum pernah muncul ke publik selesai terpilih sebagai pemimpin tertinggi Iran. Mujtaba mengalami cedera kaki imbas serangan Amerika Serikat Israel pada 28 Februari lalu. Pejabat Iran yang enggan disebutkan namanya menyatakan Mujtaba tengah berlindung di fasilitas keamanan tinggi. Putra tertua kedua, Ali Khamenei itu hidup dengan komunikasi terbatas. Hal itu sebagai bagian dari langkah pengamanan di tengah situasi perang. Kendati mengalami cedera, Mujtaba kini dikabarkan dalam kondisi mental yang stabil. Ya bebas lah, bebas terserah. Dan berita lainnya juga muncul dari Kompas TV ya teman-teman, yang dimana seolah-olah ini Mujtaba Khamenei meskipun kakinya sudah cedera, diamputasi atau bagaimana itu, masih ada saja narasi-narasi kalau ini akan menjadi peningkatan serangan yang signifikan. Coba kita dengar. Dalam pernyataan tertulis yang dibacakan oleh pembaca berita televisi Iran, Mujtaba mengatakan, kami tidak akan menahan diri untuk membalas dendam atas kematian warga Iran yang menjadi korban, terutama kejahatan yang menyasar anak-anak, seperti serangan yang sengaja ditargetkan ke sekolah. Oke. Jadi ini salah satu cuplikan dari isi tulisan Mujtaba Khamenei dalam pidato fiksinya, teman-teman. Jadi seolah-olah dia ini mengharamkan apa yang telah dilakukan oleh Amerika ketika menyerang markas militer yang berdekatan dengan sekolah. Jadi yang diserang oleh Amerika adalah markas militer Iran, cuman sekolahan tersebut kena imbas karena berdekatan dengan markas tersebut. Jadi seolah-olah itu adalah tindakan kejahatan dari Amerika. Ya, kita bisa menyatakan itu kejahatan. Lalu bagaimana dengan ratusan anak-anak di Suriah yang dibantai oleh Iran selama lebih dari 10 tahun? Ratusan ribu anak-anak bergelimpangan di jalanan, dibantai
oleh senjata yang dikirimkan Iran kepada Bashar Assad untuk membunuh anak-anak di Suriah? Apakah itu bukan kejahatan? Saya tanya kepada kalian, apakah itu bukan kejahatan? Tapi tetap bagi pembela Khomeini, pembela Mujtaba ataupun pembela Iran akan mengatakan, enggak loh, bukan kejahatan, ini itu. Mau sampai kapan kalian? Mau sampai kapan kalian FOMO seperti itu? Nah, setelah beberapa bukti saya tampilkan ini, tentunya tidak cukup apabila saya berhenti hanya sekedar bukti-bukti ini. Namun ada pernyataan yang juga cukup kuat dari tokoh Iran sendiri yang sama sekali tidak menganggap Khomeini mati syahid. Hasan Nasrul Syaitan mati syahid. Karena apa? Sejatinya pertumpahan darah yang terjadi di Ardus Syam, bahkan yang terjadi di negara Irannya tersendiri, ini adalah perbuatan dari tangan Supreme Leader Iran yang bernama Ali Khamenei. Seperti apa penjelasannya? Coba kita simak. حسن نصر الله شهيدا أم لا؟ بالنسبة لي أيضا هو فتح جبهة الإسناد، قتل نفسه وقتل قادته وقتل شبابه وأعاد الاحتلال إلى لبنان، وفي القاعدة القرآنية وقفوهم إنهم مسؤولون. أنا لا أستطيع أن أتعاطف لأتجاسر على القرآن الكريم وعلى ما ثبت عندي علميا. يعني العاطفة شيء، وهذا للأسف اللي ربوا البيئة عليه، إنه شغلوها على العاطفة واستثمروا في العقيدة وفي أذهانهم واحتلوا أدمغتهم بكثير من الأمور، وأبعدوهم عن لب الدين ولب الفقه ولب الإسلام المحمدي الأصيل. أنا لا أستطيع أن أتعاطف مع أحد على حساب الأحكام الشرعية. هذا الرجل أيضا قتل نفسه وقتل قادته وسبب بمهرقة دماء وما حقق جزءا أو جزيئا من مساندة غزة، فبالتالي أنا لا أعتبره شيء. يجري عليه أيضا ما يجري على غيري وفق الأدلة اللي حكيتها الآن. ولا حسن نصر الله ولا الخامنئي هن شهداء؟ لا، بالنسبة لي لا ليسوا شهداء، لأنهم قتلوا من المسلمين ومن الشيعة وجلبوا مهرقة الدماء، والقاتل لا يعتبر شهيدا. يعني القاتل بغير وجه حق. Ini pernyataan dari tokoh Iran sendiri, teman-teman. Ali Khamenei telah membantai orang Muslim Sunni dan juga membantai sesama Syiahnya. Jadi orang ini paling menakutkan sebenarnya, yang berbungkus seolah-olah dia adalah orang paling lemah lembut dan paling moderat. 40.000 loh pada bulan Januari kemarin. 40.000 masa demonstran ya dibantai habis-habisan. Karena apa? Menentang jejak kejahatan dari Ali Khamenei. Yang di Indonesia dibangun narasi bahwa Ali Khamenei ini cucu Nabi, orang paling hebat, orang paling berwibawa, orang paling ini, paling itu, paling ini, paling itu. Jejak kejahatannya ditutup habis-habisan. Demi apa? Algoritma media-media di Indonesia kebanyakan menutupi jejak kejahatan Ali Khamenei. Perhatikan itu. Tokoh dari Iran memberikan kesaksian seperti ini. Terus bagaimana dengan kalian? Yang di Iran saja jutaan umat membongkar, menentang rezimnya. Di Indonesia yang tidak tahu apa-apa ini, yang ikut-ikutan FOMO, membela habis-habisan. Sampai-sampai meyahudi-yahudikan orang kepada kita-kita yang tidak mendukung Iran. Oh, Iran tuh kan lagi berperang dengan Israel yang membela Gaza. Ini pernyataan barusan. Khamenei tidak sama sekali berjuang di Gaza. Dan tidak pernah satu peluru pun, dan tidak pernah mendukung kemerdekaan Palestina. Semuanya hanya takkiyah. Perlu melek kalian, perlu melek. Jadi secara singkat, yang ingin saya sampaikan di video ini adalah fakta yang perlu kalian pikirkan siang dan malam. Kalau tidak bisa berpikir sekali dua kali, ya siang malam kalian pikirkan. Kenapa kalau kalian terus-menerus mengikuti berita yang ada di Indonesia yang mengagung-agungkan Iran, maka selamanya kalian tidak akan menemukan kebenaran bahwa Iran adalah negara yang paling teroris daripada teroris.